Oke, baik teman-teman semuanya, di video kali ini kita bersama Opung Parbelak. Kita akan ketawa bareng mengenai dua orang pembenci Jokowi yang selalu menyerang dan memfitnah Pak Joko Widodo di video podcast YouTube Faisal Akbar. Nah, videonya seperti apa? Mari kita tonton bersama-sama, ketawa bareng sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham. Hasto Kristianto bikin fitnah lagi di podcastnya Akbar Faisal. Itu yang kita jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Tak piye tak ganjel tak. Ganjel Fitnah tok. terus tak. Lambemu iku ra iso dijogo. Jancuk. Jancuk. Nek wis tuwek lambemu iki ra iso dijogo tok. Piye to iki? Wis tuwek. Kok baru sekarang? Sekarang selama ini Iya. kemana aja? Kemana aja tok. Tahu kalian ya, kawan ini yang namanya Hasto, itu satu frame dengan Koni mengatakan apa? Bahwasannya Joko Widodo lah yang telah mengkriminalisasi Anies Baswedan. Kan begitu, mengatakan bahwasannya Jokowi sudah sedang mengatur-atur, Iya. Jokowi sudah men-setting bagaimana Anies Baswedan supaya ditetapkan jadi tersangka. Tersangka. Dan Hasto pun juga katanya ditetapkan sebagai tersangka, dan itu semuanya kerja Jokowi. Kenapa selama ini nggak kau bilang di media? Kok Kemana baru aja? sekarang kau tongolin? Gara-gara Anies Baswedan dukung Pramono. Jadi kau cari muka sama Anies. Kau itu sekjen toh. Sekjen dari partai besar, bukan partai kecil. Iya. Kau cari muka sama siapa? Hei, kalah apa? Tahu kau lapik pulut. Ya, jadi aku bilang sama kau ya. Jadi ini betul-betul fitnah. Aku nggak tahu lagi ini udah fitnah yang keberapa yang dilempar si Hasto sama Jokowi. Berkali-kali ya sudah ini. Kalau memang benar, kenapa waktu Anies nggak mendukung PDIP, kenapa nggak waktu itu kau bilang? Iya. Kenapa waktu Anies mendukung Pramono baru kau bilang? Kenapa? Ya, mau meyakinkan para pemilihnya Anies supaya memilih Pramono dibandingkan memilih Ridwan Kamil. Iya. Tok, ku bilang sama kau Tok, kalaupun orang banyak memilih Pramono Anung, ya, itu bukan karena PDIP-nya, itu Betul. karena Pramono Anungnya satu, dan juga karena Rano Karnonya. Coba lihat kemarin itu di di kampanye Akbar, berapa banyak rupanya bendera PDIP? Bahkan nggak ada itu Yang ya. banyak apa Tok? Yang banyak semuanya atribut warna oranye. Oranye. Bahasa Inggrisnya orange. Itu dia. Jadi kalaupun ada yang pemilih-pemilih Pramono Anung itu, ya PDIP itu hanya sebagai partai pendukung saja. Kalau bisa dikatakan cuma sebagai alat saja. Kok nggak bisa bilang kayak gitu, Bung? Karena yang mensupport dan juga yang mengusung itu partai PDIP. Betul di awal-awal. Pramono asli orang PDIP, Rano Karno orang PDIP. Tapi makin ke sini bukan PDIP yang dilihat orang. Iya. Udah jelas. Perhatikan aja waktu kampanye Akbar, seberapa banyak sih rupanya pernak-pernik atau misalnya ornamen-ornamen warna merah sedikit. Kebanyakan warna oranye. Karena takut kalah Aku lagi. heran jujur aja, ya. Kalau ada PKS PDIP. itu di Ridwan Kamil, tapi yang warna orange kok lebih banyak sama kalian. Orange itu warnanya PKS. Astagfirullahaladzim. Ya, sekarang begini toh, ya kita main logika-logikaan aja lah, ya. Logika. Kalau misalnya memang Joko Widodo mau mengkriminalisasi Anies Baswedan, ya,
Kemarin ya, kalau memang PDIP, kau sebagai sekjen PDIP, ya, kemarin kau punya kesempatan untuk mengusung Anies Baswedan. Harusnya. Bapak Jokowi sebetulnya bisa dikatakan ya memang bukan dia. Ya. Tapi sudah ada kesempatan untuk PDIP. Kemarin itu waktu Ridwan Kamil rencananya melawan Kotak Kosong, PDIP terbuka peluangnya untuk melawan Ridwan Kamil, kan begitu. Dan diperhadapkan beberapa pilihan. Ada Anies Baswedan, ada Andika Perkasa, ada Ahok, ada Jarot, dan lain sebagainya. Ya, kalau memang PDIP peduli dengan namanya Anies Baswedan, kenapa nggak Anies Baswedan yang diambil jadi calon? Jadi nggak usah sosok peduli lah kau, nggak usah bikin fitnah baru. Di podcast itu semua bisa kau bilang. Kalau kau undang juga di sini gitu juga nanti kau bilang. Sekarang begini, waktu kau ngomong sama Bapak Jokowi, siapa saksinya? Siapa saksinya? Siapa saksinya? Kalau kau berbicara tentang seseorang tapi tidak ada saksi, itu kan cuma kau sama orang itu yang tahu. Kalau orang itu tidak mengakui, itu artinya kau fitnah. Tahu, Ibu Koni juga tahu. Dari mana tahu? Dari mana? Ya kalau memang tahu, contohnya kalian bikin laporan dong. Bikin laporan kalian sama-sama, ya. Partai PDIP. Ya, Partai PDIP kolaborasi dengan KONI melaporkan Bapak Joko Widodo terhadap kriminalisasi yang dilakukan terhadap Mas Anies Baswedan. Harusnya seperti itu kan? Harusnya seperti itu. Ini enggak, coba. Ada peluang kalian kemarin itu mendukung Anies, kenapa enggak si Anies kalian dukung? Iya. Ya, jadi ini kan artinya apa? Kau sedang cari muka, kau nggak peduli. Apapun ceritanya kau nggak peduli. Itu yang pertama. Baru yang kedua, ya. Kau dikatakan apa? Saya juga dikriminalisasi, ya. Saya itu katanya akan segera ditangkap. Karena apa? Karena kesalahan saya yang absurd, yang tidak jelas. Sekarang begini, aku tanya sama kamu, ya. Harun Masiku itu kasusnya jelas atau tidak? Iya, jelas itu. Kemana itu orang, ya? Jelas atau tidak? Itu aja dulu sekarang, ya. Ku bilang sama kau, jujur aja ku bilang, ya. Kami rakyat Indonesia, ku bilang, sebetulnya kami nggak terlalu gimana lah ya, nggak terlalu emosi ngelihat PDIP partai kalian itu. Tapi ngelihat muncungmu itu makin lama makin emosi. Sekarang begini, ya, kita akan buktikan, ya. Sebentar lagi ini lewat momen pilkada, ya, taruhan kita. Nggak lama setelah itu dapat nanti Harun Masiku. Udah dapet info duluan ini, Opung. Ya, banyak kali cerita sama Bung. Kau bilang juga dari kemarin kayak gitu. Kalau Masiku bentar lagi dapat. Iya, bentar lagi dapat. Tapi kan sebentar lagi mau pilkada. Oh iya. Nanti dulu, nanti kalau misalnya ditangkap Harun Masiku, zaman-zaman apa namanya sekarang ini, gini loh. Kalau misalnya ditangkap Harun Masiku sekarang, otomatis publik ya itu akan menekan kepada Polri ya dan juga kepada KPK untuk menyelidiki siapa lagi di balik Harun Masiku dan kepada siapa uang-uangnya mengalir. Kan begitu. Nah, otomatis contohnya nyangkutlah misalnya nama Hasto, nyangkut juga nama elit PDP yang lain. Kalian bilang apa lagi? Kriminalisasi lagi kan? Makanya, ya pemerintah nggak bodoh, Polri nggak bodoh, dibiarkan aja dulu. Tenang, satu-satu diambil. Proses. Ingat toh, ada pepatah yang mengatakan semuanya selalu indah pada waktunya. Itu makanya gue bilang sebentar lagi ya, apalagi kau masih mencalonkan diri jadi apa? Jadi sekjen. Toh, gue bilang sama kau karena sekjennya kau masih berharga kau. Kalau udah nggak sekjen lagi kau lihat, nggak punya harga kau. Kalau mau kau bandingkan dirimu sama Jokowi jauh. Bapak Joko Widodo ya 10 tahun jadi presiden, selesai purna tugas dia, pulang dia ke kampung halamannya, semakin lama semakin dielulukan bukan dilupakan. Kalau kau nggak usah lah jauh-jauh, Ibu Megawati pun juga bentar lama-lama lupa sama kau.
Sedangkan aku juga lupa sebelum kau siapa yang jadi sekjen PDIP. Cuman satunya prestasi di hidupmu, ya kan? Apa itu? Menjadi sekjen PDIP terlama sepanjang sejarah PDIP berdiri. Masih dipakai aja orang ini. Ya, apalagi tahu enggak kalian? Ya, ada pula statementnya yang mengatakan bahwasanya, sewaktu Bapak Ridwan Kamil mendapat dukungan dari Bapak Jokowi, dia katakan apa? Bahwasanya suara Joko Widodo itu nggak ada harganya. Ya, sama dengan suara pedagang kaki lima. Kau sekarang apa? Sekarang kau menghina pedagang kaki lima ya? Menghina. Coba bayangkan kalian, seorang Hasto berani ngomong begitu. Siapa kau? Ada juga ya. Hati-hati dengan perkataan-perkataan blundermu toh. Ya. Ini jujur aja aku bilang sama kalian ya PDIP ya. Ini khusus di Jakarta. Aku bilang sama kalian. Untuk Jakarta, padahal kemarin itu settingannya udah jelas, udah bagus. Kalau aku bilang, aku puji. Pramono Anung, Rano Karno itu aku puji. Karena apa? Karena selama kampanye, selama mereka sosialisasi, yang mereka majukan itu bukan sosok PDIP-nya, bukan. Tapi bagaimana pribadi mereka, bagaimana karakter mereka, bagaimana citra mereka, bagaimana visi misi mereka. Itu dia. Jangan gara-gara nongol si Hasto makin hancur kalian nanti. Gara-gara Hasto. Pilpres kemarin, Hasto ini salah satu faktor penyebab gagalnya si Ganjar Pranowo jadi presiden. Ya, orang-orang PDIP. Karena banyak kali ucapan-ucapan yang blunder. Ya. Untungnya Pramono Rano memang nggak terlalu banyak blunder, walaupun ada Rano Karno sedikit-sedikit ya. Tapi nggak fatal kali lah. Ya. Tapi selama ini udah bagus gitu loh ya. Kalian nggak mengedepankan yang namanya PDIP, tapi yang kalian kedepankan itu bagaimana yang kalian akan lakukan dan juga bagaimana siapa-siapa aja di belakang kalian ya. Bisa dikatakan PDIP itu nggak nomor satu, tidak kalian jadikan dominasi gitu loh. Tapi ini jujur aja gue bilang ya, hati-hati ini gue bilang nih sama Pramono ya kan. Mana tahu nih, ini mana tahu yang namanya Hasto cari panggung. Bisa jadi. Ini dengan mereka cari panggung ini loh. Seandainya menang nanti contohnya, misalnya katakanlah menang lah dulu Pramono Anung. Ini pasti kor-kor ini. Bisa jadi karena saya. Karena PDIP. Sombongnya keluar ya. Tapi kita lihat siapa yang menang ya kan. Itu kan belum tentu. Ya betul. Tanggal 27 masih 2 hari lagi kan. 2 hari lagi, tanggal hari berapa? Iya masih 2 hari lagi. 2 hari lagi. Kan ini kan masa tenang ini ya. Tanggal 27. Jadi begitu juga ya di Jawa Tengah ya. Coba bayangkan kalian. Itu di Jawa Tengah sekarang ampun DJ. Ampun. Kalau kalian perhatikan 02 di Boyolali, di Purwokerto, di Sragen, di Klaten, di Tegal, di semua daerah semua kampanyenya meriah. Ini Andika Perkasa kenapa nggak kampanye? Kampanye Pung, cuma kampanye di tiap dapil, nggak pala pakai kampanye akbar. Kenapa? Takut nggak ada yang datang. Apalagi survei beda tipis ya. Ya, 2,8 Andika Perkasa 28,9 Andika Perkasa 28,1 itu Ahmad Lutfi. Kalau digabung semuanya itu kan berapa lah itu 28 5 anak. Masih ada sekitar 44 suara lagi yang belum menentukan pilihan. Makanya sangat terbuka peluang yang sangat besar untuk di Jawa Tengah Ahmad Lutfi akan menjadi pemenang. Amin. Kau Pung, sebentar kau dukung Ahmad Lutfi, sebentar kau dukung Andika. Aku tidak pernah mendukung siapa-siapa. Ini kan aku melihat perkembangan di lapangan. Iya. Sama seperti Mulia Pas dan juga Mulia Pas atau sering dibilang De Gajah. Kenapa nggak terlalu dikhawatirkan? Karena aku tengok di lapangan juga Bali udah bosan sama yang itu lagi. Ya, jadi PDIP Jadi pemilih yang ada di Bali itu mereka mencari sosok yang baru gitu loh ya. Jadi sekali lagi
Ya, aku bilang, ya, jangan percaya kalian sama podcast-podcast sampah. Bung, kau tahu gak podcastmu ini podcast sampah? Ya suka kalian, kalau kalian gak suka, kalian bilang aku sampah. Kayak Akbar Faisal itu, justru aku bilang sama kalian ya. Akbar Faisal itu dulu, itu pendukungnya Jokowi. Iya kan? Sekarang tahu nggak kalian ya? Pernah dia mengeluarkan statement, saya menyesal pernah mendukung Jokowi. Kenapa sakit hati ya? Karena nggak dipakai. Coba ya, perhatikan, bandingkan kalian isi podcastnya sebelum Pilpres sama setelah Pilpres. Sebelum Pilpres meluna aja dia. Karena apa? Nggak berani dia. Itu yang pertama. Baru yang kedua, harap-harap cemas. Harap-harap cemas. Mana tahu dapat jatah. Mana tahu kebagian, kan begitu. Mana tahu dilirik-lirik. Waktu setelah Pilpres ya kan masih juga. Mana tahu masuk menteri. Mana tahu bisa masuk wakil menteri. Setelah pelantikan ya, dan dibacakanlah semua nama menteri, nggak ada rupanya nama aku di situ. Mulai dari situ, semua yang diundang, semua yang kontra dengan pemerintah. Iya, betul itu. Makanya aku bilang nggak berimbang gitu loh. Kau pun juga pun podcastmu itu nggak berimbang. Kenapa nggak berimbang? Karena di sana bikin hoax, makanya di sini menangkal hoax. Betul. Counternya nggak gitu. berimbang kalian bilang. Ya, itu dia. Jadi hati-hati kau Yasto ya. Bilang samamu, kalau sekali lagi kau bikin macam-macam kau kena tangkap kau. Dan di dalam podcast itu kau juga sudah mulai nyinggung-nyinggung kau partai coklat kau bilang itu. Partai coklat apa Bapak tuh? Joko Widodo itu nggak ada artinya apa-apa kalau nggak gara-gara partai coklat. Aku mikir kemarin itu biar tahu karena namanya TikTok kan. Partai coklat. Tunggu dulu, partai coklat itu kayaknya partai coklat Hanura, nggak juga? Iya kan? Enggak juga. Coklat Gerindra, coklat muda aja. Krem bukan coklat muda. Apa partai coklat ini? Tontonlah video lengkapnya. Rupanya mengarah kepada satu institusi. Dia katakan apa? Coba kalian perhatikanlah Listio Sigit. Coba 5 jenjang di loncatnya bisa dia menjadi Kapolri. Karena kedekatan. Dari dulu yang namanya presiden mengangkat Panglima TNI dan juga Kapolri itu juga suka-sukanya. Karena apa? Itu hak prerogatifnya presiden. Dia ajukan kepada DPR. Kan begitu. Megawati sama Sustanto kayak mana? Kayak mana? Itulah dulu ku bilang sama dia. Banyak kali ceritamu kampret. Kampret. Udahlah, nggak usah terlalu banyak kali gayamu. Kau selalu menuding yang sana melakukan ini dan itu, sementara di lingkaranmu juga melakukan itu. Karena kedekatan. Udah umum itu karena kedekatan. Kalau misalnya orang yang suka, coba contoh, katakanlah Refli Harun dia anggota kepolisian, katakanlah, katakan, Refli Harun anggota kepolisian, dan dia sering menyerang pemerintahan. Oh, diangkat itu jadi Kapolri, atau Rocky Gerung jadi Panglima TNI. Rocky Gerung. Raiso. Bisa gawat nanti pemerintahan. Kau itu bodoh-bodohi orang aja. Raiso. Nggak usah kau framing seolah-olah Bapak Jokowi itu hanya mementingkan orang-orang terdekatnya saja. Dalam menentukan keputusan dan menempatkan orang sesuai dengan pos-posnya, memang harus ada orang-orang yang memang betul-betul bisa seirama bekerja dengan dia. Kau lihat dulu, kalau nggak dekat kau sama Ibu Megawati, mana bisa kau jadi sekjen? Itu masih ketua umum partai, ini presiden. Itu dia. Toh, aku bilang sama kau ya. Hati-hati. Jujur-jujuran aja yang hidup ini ya. Betul. Jangan sampai nanti Harun Masiku cepat-cepat mencuat ke permukaan toh. Mencuat kalau kau habis selesai.
Tiada ampun dan tiada maaf bagimu. No sorry for you, no sorry for you. Aduh. Semangat toh. Semangat toh. Dah. Jadi itulah dulu ya. Jadi pokoknya aku bilang ya podcast seperti itu yang benci sekali dengan pemerintah, benci dengan Joko Widodo. Ya podcast Akbar Faisal, podcastnya Refli Harun, podcastnya Rocky Gerung, podcastnya Mahfud MD Official, podcastnya Tempo. Ya apa itu namanya itu bocor halus. Bocor halus ya. Ya kalau kalian mau dengar, dengarkan saja sebagai perbandingan. Tapi kalau mau kalian percaya, jangan. Jangan. Karena apa? Nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kurang bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Ya. Jadi itu dulu. Oh satu lagi ILC. ILC. Ketinggalan ILC. Aduh, pusing kita ya kan. Ya oke lah dulu ya. Itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Oke baik teman-teman semuanya, itu tadi ya kelucuan ya tanggapan dari Opung Parbelak mengenai dua pembenci Pak Joko Widodo. Ya, kalian masih percaya dengan dua orang ini? Kalau saya sih tidak akan percaya ya, mulutnya, argumennya semuanya bohong dan fitnah. Sudah berapa kali dua orang ini selalu menyerang dan memfitnah Pak Jokowi, tapi tidak pernah terbukti argumen-argumen mereka. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.